Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan Devi Channel. Nah guys, kali ini aku akan membuat konten tentang apa itu kebahagiaan dan bagaimana kita harus menyikapinya. Nah, dari judul yang aku buat ini tentang kebahagiaan akan aku gabungkan dengan filsafat Aristoteles guys. Jadi kalian jangan sampai pindah channel, ditonton terus. Aku pengen apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Oke, disimak ya, jangan diganti channel. Oke. Nah guys, sekarang kita bahas ya tentang apa itu kebahagiaan. Menurut aku, kebahagiaan adalah tujuan hidup, dan bahwa usaha untuk mencapai kebahagiaan itu, kalau kita pahami dengan tepat, akan menghasilkan perilaku yang baik. Nah, dalam segala perbuatannya, manusia mengajar sesuatu tujuan, ia mencari sesuatu yang baik baginya. Tetapi, ada banyak macam aktivitas manusia yang terarah pada macam-macam tujuan tersebut. Nah, kita masuk dalam filsafat Aristoteles. Nah, yang dimana ia mengatakan bahwa tujuan yang tertinggi adalah kebahagiaan, atau yang disebut pula eudaimonia. Nah, di sini kalau kita berasumsi bahwa kebahagiaan itu merupakan tujuan yang tertinggi dalam hidup manusia, maka perkataan ini perlu diklarifikasi kembali guys. Karena hal ini terkait dengan berbagai pendapat manusia tentang kebahagiaan itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah kebahagiaan. Ada yang mengatakan kesehatan itu kebahagiaan. Bahkan suatu kebahagiaan itu adalah ketika kita dihormatin oleh sesama. Nah guys, Aristoteles mengembangkan ajaran filsafat tentang etika. Etika Aristoteles pada dasarnya serupa dengan etika Socrates dan Plato. Nah, tujuannya untuk mencapai eudaimonia atau kebahagiaan. Nah, kebahagiaan sebagai barang yang tertinggi dalam kehidupan, akan tetapi ia memahaminya secara realistik dan sederhana. Nah, ia tidak bertanya tentang budi dan berlakunya seperti yang dikemukakan oleh Socrates. Ia tidak pula menuju pengetahuan tentang ide yang kekal dan tidak berubah-ubah tentang ide kebaikan seperti yang ditegaskan oleh Plato itu. Nah, ia menuju kepada kebaikan yang tercapai oleh manusia sesuai dengan gendernya, derajatnya, kedudukannya, atau pekerjaannya. Nah, dalam pertimbangan yang kelihatan paling masuk akal untuk mendasari sebuah aturan kehidupan yang bermoral adalah keterarahan pada kebahagiaan. Tetapi seperti yang kita lihat, kebahagiaan itu juga mengelak. Kita tidak bisa langsung mengusahakan kebahagiaan. Yang kita usahakan adalah suatu kelakuan yang kita ketahui akan menghasilkan kebahagiaan. Nah, kelakuan yang manakah itu? Ayo, yuk kita simak. Nah guys, kalau kamu mau bahagia, yang mesti dan kamu harus lakukan adalah yang pertama, hindarilah rasa sakit dan usahakanlah rasa nikmat. Kenapa sih emangnya? Nah, orang harus memanfaatkan dua daya itu untuk bisa mengembangkan dirinya. Yang perlu dikembangkan apa? Yang perlu dikembangkan adalah berbuat baik itu sendirilah yang terasa enak dan menyenangkan guys. Dan yang kedua, menurut kalian apa sih yang kedua? Kalau menurut aku, yang kedua adalah pengembangan diri. Maksudnya apa sih? Nah, mengembangkan diri dengan menghadapi berbagai tantangan. Nah, tantangan itulah yang menjadikan hidup kita lebih puas dan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Kemudian, yang ketiga adalah kebijaksanaan dan rasionalitas. Nah, kita harus membangun kekuatan seperti intelektual dan etis yang mampu membuat kita memberi arah yang lurus dengan hidup kita. Kita harus membangun keutamaan yang sesuai, dan kualitas seseorang juga ditentukan dari keutamaan yang dimilikinya itu. Oke, jadi kita sebagai manusia hendaknya bersikap lebih baik untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, baik untuk individual maupun sosial. Nah, karena kebahagiaan tindakan jiwa yang selaras merupakan keutamaan yang sempurna. Artinya apa? Artinya kita merasa bahagia ketika kita mencapai nikmat ataupun prestasi yang kita dapat melalui sebuah proses yang menjadikan kita menerima sesuatu dengan mengembangkan diri kita, sehingga hal tersebut membuat nyata pada diri kita sendiri. Dan perlu diingat ya guys, jadi bahwa habitat ataupun pembiasaan itu adalah hal yang sangat penting dalam pembentukan keutamaan bagi kita secara intelektual maupun moral.
Nah, seperti itu. Nah, ini sih ya penjelasan dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf ya guys untuk kata-kata dan kalimat aku yang mungkin kalian kurang suka ya Kak, aku mohon maaf banget. Dan sebenarnya aku membuat konten ini juga untuk tugas dari dosen aku. Jadi aku juga pengen minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe dan like channel aku, dan jangan lupa untuk tekan loncengnya agar kalian juga dapat notifikasinya. Nah, untuk kalian yang sedang nangis, yang sedang bersedih, ataupun lagi diputuskan pacar dan sekarang jadi mantan, ya kan, kalian harus semangat. Hidup itu perlu perjuangan dan jangan sampai di titik itu juga. Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.